Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali belajar mempersiapkan tes kompetensi akademik mata pelajaran fisika. Ini video kedua yang Bapak upload ya. Materinya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini kisi-kisinya. Jadi nanti biasanya yang keluar itu ini ya, perpindahan ini biasa keluar ya. Ini hubungannya sama vektor biasanya. Kemudian baru GLB, GLBB. Ini pun terbagi nanti menjadi gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Nah, ini belum ada di soal ini. Ini nanti dibahas pada video yang lain ya, video selanjutnya. Oke, baik. Kita akan mulai belajar latihan soal yang biasa keluar di soal-soal ujian nasional, mirip sama soal-soal TKA. Nah, ini soal yang pertama ini. Perjalanan suatu benda menempuh lintasan seperti gambar berikut. Awalnya di sini dia ya, awalnya di sini dia bergerak 8 meter ke sini ya, dari A, anggaplah A, di sini B 8 meter. Kemudian dia melengkung seperti ini sampai sini, anggaplah C. Kemudian sampai sini anggaplah D, sampai di titik akhir anggaplah E. Sekarang misalkan ada lingkaran seperti ini, maka yang ini, ini namanya apa? Ini namanya jari ya, R. Nah, kalau di soal kan gini toh. Ini juga R ya, 2,5. Berarti kalau ini berapa? Ini juga sama 2,5. Kalau di sini 2,5, maka di sini juga 2,5. Kemudian di sini juga 2,5. Nah, jadi bisa kita tuliskan di ini dari sini ke sini ya, kok ini. Dari sini ke sini, juga dari sini ke sini ya. Berarti sini 2,5, di sini juga 2,5. Bisa dipahami ya. Jadi yang di soal ini 2,5 meter ini kan. Nah, itu sama dengan ini juga sama 2,5 juga. Ya, jadi ini nggak usah, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita klasifikasikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Yang searah sumbu X yang mana saja? Dari A ke B kan 8 meter. Kemudian mana lagi? Nih, D ke E, tambahkan saja 4. Ada lagi? Nggak ada. Yang ke arah sumbu Y mana? Ini searah sumbu Y ini 2,5 ditambah 2,5, berarti 5. Ini lagi sumbu Y ini 4. Nah, jumlahkan masing-masing, sini 12, sini 9. Setelah itu baru kita cari resultannya pakai rumus resultan. Ini tinggal dikuadratkan, 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Ini 144 tambah 8, 1 berapa tuh? 5, 12, 225. Itu adalah akar dari 225 berapa? 15 ya. Ya, 15, betul kah? Ya, betul. Nah, berarti jawabannya adalah C. 15 meter. Dipahami ya. Jadi ini AB sumbu X, kemudian dari B sampai C ini di sini saja. Ini 2,5 tambah 2,5 kan 5 meter, 5 kan? Ini 4, sini 4. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini mirip-mirip. Nah, seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara ke atas ya. Kemudian berbelok ke timur.
80 meter timur, anggaplah ke kanan ya. Kemudian dan ke selatan 20 meter. Sini sedikit 20 meter. Besar perpindahan anak tersebut adalah sini berapa tadi? Sini 80, ke timur juga 80, sini ke selatan 20. Nah, ini sumbu X berapa, sumbu Y berapa, boleh seperti itu. 80 ini ke arah atas toh, berarti ini sumbu Y. 80. Ini 80 ke timur ini sumbu ini sumbu Y 80. Ini juga ini kan ini ke arah kanan toh. Ini sumbu X. Nah, ini 20 kemana nih? 20 ini ke sumbu Y negatif ya. Berarti di sini kita kurang dengan 20, 60. Di sini kan sumbu X cuma 1, berarti cuma 80. Oke, sudah kita resultankan. 80 kuadrat tambah 60 kuadrat. Ini 80 kuadrat berapa nih? 6400 tambah 3600, hasilnya 10.000 ya. Akar dari 10.000 adalah 100. Nah, ini. Lanjut. Soal berikutnya. Seorang anak berjalan 4 meter ke barat, ke sini anggap. Kemudian ke selatan. Terlalu ulang. Ke sini 4 meter, kemudian ke selatan 12 meter, ke timur sejauh 20 meter ke sini ya. Ini gampang, ini 4, ini 12, ini 20. Oke, sebelum ke sini dulu ini loh. Kenapa minus? Karena dia berlawanan arah sama yang 80 ini kan ke atas positif toh. Ke bawah dia negatif. Kalau ini ke bawah gimana, Pak? Kalau dia cuma 1 ya tetap positif saja ya. Jadi ke arah sumbu X mana saja, ini sumbu X 4 ya. Kenapa enggak negatif? Boleh negatif juga nggak masalah. Mana lagi sumbu X, nih sumbu X 20. Dia searah toh, kalau searah ditambahkan saja. Nah, kecuali beda arah ya. Sumbu Y ke bawah 12, berarti ini sumbu Y. 24, sini nggak ada temannya lagi, berarti 12. Ya. Salah ya. Walah, ini salah ini. Ke timur sini berarti, astagfirullah. Sini 20. Nah, ini berarti ulang. Ini ke kiri kita negatif bolehlah, positif juga boleh. Kemudian ini ke kanan berarti plus 20. Berarti berapa nih? 16 ya. Kalau misalkan Pak 4-nya positif boleh juga ya, sini 4, sini kurang 20, boleh juga, nggak masalah, hasilnya minus 16. Jadi kalau berlawanan arah ini kan ke barat sama ke timur, tinggal dikurangkan saja ya. 20 kurang 4 16. Yang ke arah bawah selatan 12. Nah, ini berarti. Mari kita cari resultannya. Sama seperti tadi, R sama dengan akar 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini berapa nih? 196 tambah 144. Salah ya. 16 kuadrat itu berapa? 256 ya. 256 itu kan 16 kali 16 36 9 6 1 6 15. Oh, 256. 256 tambah ini berapa tuh? 200 300 400. Akar 400 adalah 20 meter ini hasilnya ya. Oke, jadi jangan bingung. Ini ke kiri, ini ke kanan, tinggal dikurangkan. 20 kurang 4 16 ya. Ini kenapa positif, Pak? Negatif juga nggak masalah ya. Kan dia nggak ada temannya. Nggak ada temannya. Kalaupun negatif di sini nanti dikuadratkan juga positif ya. Jadi bebas. Kalau nggak ada temannya bebas. Lanjut. Nah, ini yang lebih sulit sedikit. Seorang melakukan perjalanan ke timur. Timur kemana, sini ya. 100. Kemudian
40 ke utara sini, kemudian 100 meter membentuk sudut 37 ke arah timur. Nah gini, sini. Jadi tulis dulu lah. Sini berapa tadi nih? Sini 100, sininya utara 40 ya. Nah kemudian ini 100. Kemudian di sini ada sudut ya. Nah 37 ini ke arah timur. Dia bergerak awalnya ke utara, berarti 37 yang ini ya. Ini 37. Ya ini berapa? Ini sudut ini berapa ini? Ini sudutnya 53. Ya. Nah, biasanya saya pakai patokan sumbu X ya, pakai patokan sumbu X. Biasanya ini Bapak nih sumbu X. Kalau yang lain bebas aja. Jadi yang 37 ini nggak dipakai, kalau Bapak yang dipakai adalah 53. Karena 53 ini dia terhadap sumbu X. Nah, jadi yang 100 ini bisa kita pecah menjadi fx di sini ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y jadi fy. Kita cari fx pakai rumus cos ya, f kali cos theta. Tadi ini 100 toh, 100 berarti sini 100 kali cos. Jangan 37 ya, kalau Bapak enggak 37 tapi yang sumbu X nya berarti 53 derajat. 100 kali cos 53 berapa? 0,6, hasilnya adalah 60. Sumbu Y, nah sini 100 langsung pakai sin ya. Sin theta, sini F oke lah. Sini 100 kali sin 53 biasanya Bapak. Kalau di cosnya 53, sinnya 53. Nah, sin 53 itu 0,8 ya. Jadi sin 53 itu 0,8. 100 kali 0,8 80. Nah, sudah. Setelah itu mari kita kelompokkan yang sumbu X. Ini sumbu apa nih? 100 ini ke kiri, ini sumbu X toh. Ini 40 ini sumbu Y. Jadi yang sumbu Y itu mana dulu? 40 kan? Ini 100. Mana lagi sumbu X? Ini loh. Nah, ini fx. Berapa fx-nya? Ini 60. Karena sumbu Y, nih sumbu Y 80. Nah, ada 160, sini 120. Mari kita resultankan. 160 kuadrat tambah 120 kuadrat. Ini sama kayak tadi ya, 256.000 tambah 14.400, hasilnya adalah 400.000. Akar dari 400.000 adalah 200 meter. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Ini biasanya keluar di UN ya, tapi ini mirip TKA, ini mirip sama UN. Oke, lanjut. Kalau nggak paham nanti di kolom komentar. Kita hapus dulu ini. Nah, eroan ini. Nah, ini gampang ini. Mana nih? Ini ya, A-nya sini, maka ini, nah, kan gini toh, set. Nah, gitu. Ini berapa kotak nih? Dari sini ke sini berapa kotak tuh? 2, 3, 4, 5, 6 kan? Kemudian nih ke atas nih 1, 2, berarti 2. Ini lagi A ke B ini kan berarti sini ada sumbu X toh. Sini sumbu Y. B ke C ini sumbu X nya di sini, sumbu Y nya di sini. Nah, udah. Ini 6 kotak, ini 2 kotak. A ke B ini 1, 2, 3, 4 kotak kan? Sini 4. Sumbu Y nya tuh 2, 3, 3. BC nya ke sumbu Y nya berapa? 1, 2, 2. Di sini ke sini 1 kotak. Nah, dah. Berarti yang sumbu X apa saja? Ini sumbu X 6, apalagi tambah 4 tambah bukan tambah, karena dia di sini beda arah nih ke kiri, berarti kurang 2. Berapa tuh? 6 tambah 4 8, 10, berarti lah 8. Habis sumbu Y lagi ya. Sumbu Y
Mana sembuye 2 plus 3 sama-sama satu arah. Base ini lagi 1 nih. 1 berarti 6 dah. Resultan tinggal kita akarkan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 64 tambah 36 itu 100, hasilnya adalah 10. Ada 10. Oh, enggak ada pilihan jawabannya. 10 jawabannya ya ini ya. Pilihan jawabannya lupa mengcopy. Oke, lanjut. Nah, ini sudah masuk soal GLBB ini ya. Sudah masuk soal GLBB. Oke, bentar. Kita jawab nomor yang ini dulu. Benda akan berhenti setelah bergerak selama, kan? Selama itu berarti waktu itu simbolnya T. Nah, ini kita harus paham, harus hafal dulu persamaan rumusnya GLBB ya. Bapak tuliskan di sini PT sama dengan P0 plus minus A kali T. Rumus kedua PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2AS. Rumus ketiga S sama dengan P0 kali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Nah, oke, sudah. Kita lihat grafiknya. Dia bergerak dari mana nih? Dari sini ya. Dia bergerak dari sini, berarti ini adalah sebagai P0. Kecepatan awal ya. Dia bergerak turun set, ya kan? Ketika 4 detik kecepatannya di sini. Ketika 4 detik kecepatannya 10. Ketika di sini kecepatannya 0. Nah, maka grafik ini adalah grafik perlambatan. Kenapa perlambatan? Kecepatannya berkurang ya. Kalau grafik turun itu kecepatannya berkurang. Ketika 4 detik kecepatannya 10. Pertanyaannya adalah benda akan berhenti setelah bergerak selama. Nah, berhenti enggak, ini 10 ini adalah PT ya. PT saat 4 sekon ya, PT saat 4 sekon. Nah, kalau berhenti berarti PT-nya sama dengan 0 ya. PT-nya sama dengan 0. Maka kita cari pakai rumus apa? Ada P0, ada PT, ada T. Nah, maka kita ingin mencari T-nya ya. Tapi kita harus tahu A dulu. Nah, ini cari dulu. Nah, kita pakai rumus ini, PT sama dengan P0 minus AT. Kenapa minus? Dia perlambatan ya. Kita lihat lagi bukunya. Ketika PT-nya 10 ya. P0-nya adalah 20 minus A. T-nya adalah saat 4 sekon. Nah, kita cari A dulu ya dari data yang ada. Kita pindah ruas 10 minus 20 sama dengan minus 4A. Minus 10 sama dengan minus 4A. Berarti A sama dengan minus 10 bagi minus 4 adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan. Percepatan dari sini sampai sini ini 2,5. Nah, sekarang kalau waktunya 10, waktunya berapa biar dia berhenti? Maka pakai rumus ini lagi, tetap PT sama dengan P0 minus A kali T. PT-nya 0 ya, karena dia berhenti. Sama dengan P0-nya tetap di sini 20 minus A-nya 2,5. T-nya yang kita cari. Nah, pindah ruas 0 minus 20 sama dengan minus 2,5 T. Ini coret minusnya, sisanya 20 ya, sama dengan 2,5 T. Maka T sama dengan 20 dibagi 2,5, hasilnya 8 sekon. Nah, jadi saat 8 sekon sini si siapa nih, bendanya akan berhenti ya. Saat 4 sekon belum berhenti, kecepatannya 10 gitu loh ya. Oke, mudah-mudahan paham ya.
Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Bentar, rokok saya mati. Ini ada grafik P terhadap T ya. Bila luas daerah di bawah grafik yang diaksi adalah 12 meter ya, 12 meter ini ya. Ya, 12 meter, maka percepatan mobil adalah. Nah, perhatikan, sini dikatanya luas. Ingat ya, luas itu sama dengan jarak. Ya, luas sama dengan jarak. Kalau luasnya 12 berarti jaraknya juga berarti nilai 12 itu ini adalah nilai daripada jarak. Benda bergerak dari sini kan, berarti ini sebagai kecepatan awal V0. Kemudian ketika di sini, ketika di detik 1, bendanya punya kecepatan 16. Berarti ini adalah kecepatan saat tertentu, kecepatan saat 1 detik. Ditanyakannya adalah berapakah percepatan mobil. Ada V0, ada Pt, ada S. Ini S ya, jarak S. Ada V0, ada Pt, ada S. Mana kita pakai? Nah, ini berarti rumus yang kedua ini ya. Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus atau minus. Nah, dia mengalami perubahan kecepatan dari 8 sampai 16. Berarti tambah cepat, berarti plus, kita tambah lambat minus ya. V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Pt kuadratnya 16 ya. 16 kuadrat. V0 nya 8 kuadratkan tambah 2 kali A yang dicari ya kan, kali jarak tempuhnya 12. 16 kuadrat 256 sama dengan 64 plus 2 kali 12 24 A, ini kurangkan 256 kurang 64 sama dengan 24 A. Berapa tuh? Ini kurang ini berapa? Dua yang kurang 4 2. Kemudian 15 kurang 6 9 ya. 9. Berarti 92 sama dengan 24A. Berarti A sama dengan 92 dibagi 24 berapa tuh ya? 3 kah? 94, 24 kali 3 berapa? 3 kali 4 12. 2 tahan 1. Oh, kok 72? 16 kuadrat. 16 kuadrat berapa sih? Tuh. Jadi 16 kuadrat. 16 kali 16 36. 6 tahan 3 9 6 1 6 15. 256 betul, kurang 64. 256 kurang 64, kok bisa error. 256 kurang 64, 6 kurang 4 2, 15 kurang 6 9, berarti 92 ya. Ya 92. 92 ini 24. 92 bagi 24 8 ya. 8 kali 4 32. Astagfirullahaladzim. Ini sisa 1. Allahu Akbar. Maaf ya. Di tengah malam mengerjakannya, ngantuk banget sudah. Allah. 192, Masya Allah. A sama dengan 192 dibagi 24 adalah 24 8 ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, efek ngantuk nih. Nah, lanjut. Kok nggak mau hilang ini? Nah, sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Ini kita harus ubah ke meter per sekon ya. 72 km per jam itu diubah ke meter per sekon dengan cara dikali 1000
dibagi 3.600. 72 kali 1000 72.000 dibagi dengan 3.600 sama dengan 20 toh. Nah, kecepatan konstan berarti konstan itu gini loh. Nah, ini konstan tetap artinya tetap. Oke, sampai sini betul semua nih ya, 20 betul, 20 betul, 20 betul, 20 betul. Oke. Kemudian selama 20 ya, kemudian dipercepat dengan percepatan 3. Nah, ini dulu kita lihat 10 sekon. Ini dari 20 ke 30 ini 10 ya. Oke, masih betul. Nah, ini dari 20 ke sini nggak jelas nih. Ya, ini tidak jelas, berarti ini pasti salah. 20 ke 30 ini kan 10 sekon toh, ini 10 sekon. Berarti ini mungkin betul. 20 ke 25 ini 5 sekon saja, pasti salah. Ini berapa nih dari sini? Ini perlambatan. Nah, ini grafik perlambatan. Turun ke bawah kan dia? Ini kan dipercepat. Nah, berarti salah. Berarti hanya mungkin A sama C ya. Nah, mari kita lihat lagi. Dan diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon. Nah, ini grafik diperlambat, juga grafik diperlambat. Hingga mobil berhenti. Nah, kita membuktikan perlambatannya 5 meter per sekon kuadrat enggak? Dari sini ke sini. Lihat yang option A ya. Dari sini ke sini. Dia bergerak dari sini, berarti ini sebagai P0. Kemudian stop di sini. Sini berapa kecepatannya? 0 ya. Ini berarti sebagai PT. Mari kita hitung pakai rumus perlambatan. Langsung pakai ini boleh. PT dikurangkan sama P0 nya dibagi dengan T ya, T2 kurang T1. PT nya adalah 0, P0 nya adalah 50 dikurangkan T2 nya di sini 50 ya. Ya ini 50 ya, 50 di sini ya. Ini 50 T2 dikurang T1 nya dari sini kan tadi 30. Nah, berarti 50 per 0 kurang 50 min 50 kurang 30 20. 50 bagi 20 berarti 2,5 meter. Ini 2,5 meter per sekon kuadrat, pasti salah. Kita lihat yang C dari sini sampai sini. Ini berarti ini sebagai P0 ya. Ingatlah ya, kita mau mencari nih 5. Dia akan stop di sini, berarti ini sini kan? Berarti ini adalah 0. Ini sebagai PT. Kan sampai berhenti kan? Nah, sama kayak tadi, A sama dengan PT kurang P0 dibagi dengan T2 kurang T1. PT nya adalah 0 dikurang P0 nya adalah 50. Nah, waktunya dari sini ke sini toh. Ini T2 40. T1 nya ini 30. Berarti 50, ini min 50 dibagi dengan 10. Nah, min 5 meter. Kenapa minus, Pak? Dia menandakan perlambatan. Nilainya 5. Min ini menyatakan dia perlambatan. Ya, ini kan perlambatan. Nah, berarti jawabannya adalah C. Seperti itu. Lanjut. Ini berapa soal sudah nih? Oh, ada 2 soal lagi ya. Nah, saya nyalakan rokok dulu. Ini sudah jam 1 malam. Nah, ini ada benda A, benda C. Ini full ya. Ini full data. Datanya penuh. Ya, ini belum full. Ini yang disuruh mencari X dan Y. Kita cari dulu apa datanya kan ini. Nah, ini loh. Percepatan sama. Nah, percepatan benda A, benda B, benda C sama. Maka kita cari percepatan di sini dulu. Nah, cari percepatan simbolnya A dari data yang full. Ini kan full semua nih. Final ada, VT ada, S ada. Pakai rumus apa? Ada P0, PT, S. Pakai rumus ini. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2 kali A kali S. PT nya 5 kuadrat 1 kuadrat plus 2 kali A, S nya 4.
Ini 25 sama dengan 1 plus 2 kali 4 8, 8A. Ini pindah ruas, 25 kurang 1 sama dengan 8A. 24 sama dengan 8A. Berarti A sama dengan 24 bagi 8, hasilnya 3. Nah, jadi ini yang benda A 3 meter per sekon kuadrat. Benda B juga sama, 3 meter per sekon kuadrat. Kita cari benda B. X ini adalah sebagai pt ya. Ini adalah pt. Rumusnya sama. Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Pt yang dicari kita beri nama X kan di sini. S kuadrat sama dengan P0-nya berapa? 2 kuadrat tambah A-nya tadi dapat 3. 2 kali 3 kali S-nya 10. X kuadrat sama dengan 4 tambah 60. X kuadrat sama dengan 64. X sama dengan akar 64 adalah 8. Nah, berarti 8. Ini nilainya 8. Mana 8? Nah, pasti inilah jawabannya ya. Nah, oke lah, kita cari yang Y ya. Y ini S ya. Pakai rumus yang sama, P0 kuadrat plus 2AS. Pt-nya 8 ya ini. 8 kuadrat sama dengan P0-nya adalah 4. 4 kuadrat tambah 2 kali A-nya 3, S-nya yang dicari, S. 64 sama dengan 16 plus 6 kali S. Pindah ruas, 64 kurang 16 plus S sama dengan 6S. Ini berapa? 48 sama dengan 6S. Berarti S sama dengan 48 bagi 6 adalah 8. Nah, Y-nya juga 8. Maka jawabannya adalah E. Ya. Oh ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal terakhir kayak. Oh, soal terakhir ini ya, alhamdulillah. Soal berikutnya, sopir mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Ini harus kita ubah dulu ke dalam meter per sekon. Bagaimana caranya tadi? Kalikan dengan 1000 dibagi dengan 3600. Berarti 90.000 dibagi 3600 hasilnya 25 meter per sekon. Nah, dah. Tiba-tiba melihat seekor anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di mukanya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25, ini adalah A ya, perlambatan. Percepatan yang bernilai negatif. Maka akan terjadi peristiwa. Oke. Dia ada anak kecil di sini ya. Jaraknya dari si mobil tadi, itu 200 meter. Si mobil ini berkendara dengan kecepatan 25 meter per sekon. Ketika melihat anak ini, pasti dia akan merem toh. Nih, mobil direm kan? Nah, ini direm, pasti akan berhenti. Yalah. Nah, kalau berhentinya lebih dari ya, jika berhenti lebih dari 200 meter, maka anak itu ketabrak ya kan, anak ketabrak yalah kan 200 meter, kalau lebih dari 200 meter ketabrak. Jika berhenti kurang dari 200 meter maka anak aman ya, nggak ketabrak. Maka kita cari adalah jarak ya, jarak atau S setelah direm, ini yang dicari. Nah, ini jangan dipakai ya, ini perbandingan nanti. Berarti ada apa nih? Ada P0-nya 25. Kemudian ada apalagi A-nya 1,25. Yang dicari S-nya, jarak tempuhnya, apalagi PT. Nah, PT-nya 0. Kenapa 0 Pak PT-nya? Karena dia direm lalu berhenti. Berarti PT-nya sama dengan 0. Ada PT, ada P0, ada A, ada S. Maka pakai rumus yang PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat minus. Kenapa minus? Dia mengalami perlambatan. Kan direm. 2 kali A kali S. PT-nya 0 kuadrat sama dengan
P0-nya adalah 25 kuadrat minus 2 kali 1,25 kali S. S yang kita cari. 0 kuadrat 0 dikurang pindah ruas 625 ya ini. Ini sama dengan sini ya. Sama dengan 2 kali 1,25 berapa tuh? 2,5 ya. Ya, 2,5 dikali dengan ini 2,5 ya. Kali dengan S. Nah, ini minus 625. Ini minus ya. Minus ini, kita minus nih. Sama dengan minus 2,5 S. Maka S sama dengan 625 dibagi 2,5. Nah, bagikan berapa tuh? 625 dibagi dengan 2,5. Kita kalikan 10, 6250 dibagi dengan 25. Kayaknya ini ya. Oh, hasilnya 200. Berapa nih? 25 kali 625. Oh, berarti 250 meter. Waduh. Nah, berarti mobil ini berhenti di sini ya. Ini 50 meter. 200 tambah 50 2,5 toh. Maka mana jawabannya? Mobil tepat akan salah. Mobil langsung berhenti salah. Jauh di muka salah. Sewaktu nabrak enggak. Mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu. Jadi tabraknya selang jarak 50 baru stop. Nah, anak ini mati atau enggak Allahu alam ya. Jadi dia stopnya 2,5. Sementara jarak antara mobil sama anak ini 200 ya, berarti ketabrak sudah toh. Ya gitu. Itu ya. Habis keadaan nih. Oh, habis. Nah, oke demikian 10 soal kita bahas. Video berikutnya nanti akan kita bahas jatuh bebas, vertikal ke bawah, vertikal ke atas. Silahkan komen jika tidak paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.